Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Hidayat dari kelas TMP 3D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pertanian Modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif pertanian modern yang terjadi di beberapa negara, mulai dari negara maju, negara berkembang, hingga negara yang tergolong kurang berkembang. Langsung saja ke videonya. Kita mulai dari Prancis sebagai negara maju. Prancis dapat dikatakan sebagai negara maju dalam bidang pertanian karena berbagai faktor yang mendukung keberhasilan sektor ini. Negara ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas, dengan lebih dari 58% wilayahnya digunakan untuk aktivitas pertanian, termasuk produksi pangan, pakan ternak, dan anggur. Produktivitas pertaniannya sangat tinggi, menghasilkan komoditas utama seperti gandum, jagung, kentang, bit gula, anggur, serta produk peternakan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Selain itu, Prancis memanfaatkan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan lahan pertanian seperti penggunaan peralatan canggih dan pendekatan ilmiah untuk meningkatkan efisiensi. Dukungan pemerintah dan Uni Eropa dalam bentuk subsidi besar juga menjadi faktor penting. Iklim dan kondisi geografis Prancis yang beragam serta tanahnya yang subur memberikan keuntungan besar. Untuk budidaya tanaman, Prancis juga menerapkan kebijakan berkelanjutan dengan meningkatkan pertanian organik dan ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah dan makanan yang didistribusikan hasil pertanian langsung kepada konsumen. Sebagai salah satu eksportir dengan terbesar di dunia, Prancis memainkan peran penting dalam produksi makanan global. Dengan dukungan ekonomi yang kuat, infrastruktur modern, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan, Prancis telah menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar kemajuan negaranya. Meskipun begitu, dampak positif teknologi modern sudah mulai terlihat di beberapa wilayah, seperti adopsi mesin pertanian sederhana, irigasi yang lebih efisien, peningkatan hasil panen di daerah yang menggunakan alat modern. Namun, dampak negatifnya juga muncul, antara lain ketimpangan antar petani yang mampu membeli teknologi dan yang tidak, ketergantungan pada subsidi, dan resiko perubahan sosial di desa akibat modernisasi yang terlalu cepat. Kita lanjut ke negara kedua, yakni Turki sebagai negara berkembang. Turki dianggap sebagai negara berkembang dalam konteks pertanian karena beberapa faktor yang mempengaruhi sektor ini. Meskipun Turki memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB negara tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Pada tahun 2024, PDB dari sektor pertanian diperkirakan mencapai sekitar 28,37 miliar, yang menunjukkan ketebalan dan ketidakstabilan dalam pertumbuhan sektor ini. Selain itu, meskipun Turki merupakan salah satu penghasil komoditas utama seperti gandum, buah-buahan, dan sayuran, tantangan seperti kurangnya teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien masih menjadi kendala. Banyak petani di Turki masih bergantung pada metode tradisional dan menghadapi masalah seperti akses terbatas ke pasar internasional serta dukungan finansial yang tidak memadai. Kondisi iklim yang bervariasi juga mempengaruhi hasil panen dan produktivitas. Meskipun terdapat potensi untuk meningkatkan produksi melalui investasi dalam teknologi dan inovasi, sektor pertanian Turki masih perlu melakukan banyak perbaikan untuk bersaing secara global. Meskipun demikian, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Turki masih menghadapi tantangan besar dalam pengembangan sektor pertaniannya secara berkelanjutan dan efisien, menjadikannya negara berkembang dalam konteks pertanian. Beberapa komoditas yang mendominasi produksi pertanian meliputi aprikot, buah ara, jeruk,
tomat dan terong, gandum dan barley, serta kacang-kacangan. Dampak positif teknologi modern yang sudah mulai terlihat di beberapa wilayah seperti adopsi pertanian sederhana, adopsi mesin pertanian sederhana, irigasi yang lebih efisien, dan peningkatan hasil panen di daerah yang menggunakan alat modern. Namun, ada juga dampak negatifnya, yakni ketimpangan antar petani yang mampu membeli teknologi dan yang tidak, ketergantungan pada subsidi, dan risiko perubahan sosial di desa akibat modernisasi yang terlalu cepat. Dan yang terakhir adalah negara Myanmar sebagai negara kurang berkembang. Myanmar disebut sebagai negara yang kurang berkembang karena banyaknya tantangan struktural dan kebijakan yang menghambat pertumbuhan dan produktivitas. Meskipun sektor pertanian menyumbang sekitar 37,8% dari produk domestik bruto (PDB) dan mempekerjakan sekitar 70% dari populasi, produktivitas pertanian di negara ini masih tergolong rendah. Misalnya, pemanenan padi di Myanmar hanya menghasilkan sekitar 23 kg per hari kerja. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Salah satu faktor utama adalah kondisi infrastruktur yang buruk, di mana banyak daerah pedesaan tidak memiliki akses jalan yang layak untuk menghubungkan petani dengan pasar. Selain itu, sistem irigasi yang tidak memadai dan tidak memberikan akses terhadap pupuk serta teknologi modern juga memberikan kontribusi pada rendahnya hasil pertanian. Kebijakan pemerintah yang ketat dan kontrol atas produksi serta distribusi komoditas juga membatasi kemampuan petani untuk berinovasi dan meningkatkan hasil panen mereka. Kondisi kepemilikan tanah yang tidak jelas di mana tanah secara resmi dimiliki oleh negara membuat petani kesulitan dalam mendapatkan jaminan hak atas tanah mereka. Hal ini dimulai pada investasi dan pengembangan pertanian. Selain itu, akses ke kredit yang terbatas juga menghambat petani untuk menggunakan input pertanian yang dapat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan semua tantangan ini, Myanmar masih berjuang untuk mengembangkan sektor pertaniannya secara efektif, menjadikannya negara yang kurang berkembang dalam konteks pertanian. Di sini, pertanian modern masih sulit diakses karena infrastruktur buruk, irigasi tidak memadai, akses ke pupuk dan alat pertanian sangat terbatas, hak kepemilikan tanah yang tidak jelas, serta keterbatasan akses kredit dan pelatihan. Akibatnya, kondisi dampak positif dari pertanian modern belum banyak dirasakan. Tapi, jika ada dukungan, potensi Myanmar cukup besar untuk berkembang. Di sisi lain, dampak negatif dari modernisasi yang belum siap juga bisa muncul, seperti ketimpangan sosial, penggusuran lahan oleh pihak luar, serta ketergantungan pada impor alat dan pupuk. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Rohmat Hidayat dari kelas TMP 3D. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.